Kita teringat dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Addibu auladakum ala salasi hisolin." Addibu, didiklah. Kalau ada kalimat addibu ini supaya diajari akhlak, supaya dididik etika, supaya dibimbing moral. Addibu auladakum, didiklah anak kalian. Bahasa di sini bukan hanya untuk anak, tapi juga untuk kita. Addibu auladakum, didiklah anak kalian ala salasi hisolin, atas 3 perkara. Pertama, kita dikenalkan oleh Allah lewat sabda Rasulullah bahwa agar kita belajar berakhlak kepada 3 hal. Pertama, hubbi nabiyikum, kita agar mencintai Nabi. Tentunya di zaman sekarang dengan banyak-banyak ajaran, dengan banyak model, ada yang keras, ada yang moderat, ada yang radikal. Kita ini jangan sampai salah pilih, salah pedoman. Kalau orang yang cinta kepada ulama, kemudian ulama merasa dicintai, membentuklah Nahdlatul Ulama. Ini yang patut diikuti. Kemudian ada yang langsung cinta kepada Nabi, dia tidak lewat ulama, tidak lewat sahabat, langsung membentuk yang namanya Wahabi. Nah ini yang para pecinta Nabi, langsung kepada Rasulullah, tidak lewat sahabat, tidak lewat tabiin, tidak lewat tabiin, tidak lewat ulama, pokoknya langsung kepada Nabi. Ini zaman sekarang namanya Wahabi. Ini hati-hati. Persoalannya, kalau kita hanya berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, pasti kita tersesat. Saya katakan begitu, pasti. Kenapa? Apakah mampu semacam saya langsung mengkaji hukum dari Al-Quran? Apakah mampu potongan kayak saya langsung mengkaji kajian hukum dari hadis? Tidak mampu. Al-Quran dipelajari, kalau dari Rasulullah tidak ada persoalan. Dari Rasulullah dipelajari oleh sahabat, Rasulullah ngajari sahabat, sahabat ngajari ke tabiin, tabiin ngajari ke ulama, ulama ngajari ke 3. Ini ada jarak. Kalau orang zaman sekarang ngaku sanggup langsung mengartikan Al-Quran, 1000% bohong. Bohong. Kalau dia mempelajari hadis tanpa lewat sahabat, juga bohong. Sahabat, tabiin, ulama. Saya mempelajari dari guru saya di pesantren. Guru saya punya guru, punya guru, punya guru, sampai ke Rasulullah. Kalaulah sekarang misalnya ngaku bisa terus mempelajari Al-Quran, terjemah ini juga tidak pas dengan bahasa Al-Quran. Al-Quran ini sastranya tinggi, terjemah ini tergantung lingkungan linguistik setempat. Nah di sini. Makanya kalau ada orang ngaku, mari kita kembali kepada Al-Quran dan hadis, itu bohong sebenarnya. Inilah aliran-aliran sekarang. Kita harus ngikuti. Karena dia pahamnya Al-Quran dan hadis tok, just Quran and hadis, otomatis kaku. Sedikit-dikit bid'ah, sedikit-dikit kopar kafir wiritannya. Tapi karena kita ini pemahaman berdasarkan para ulama, hati-hati. Ngikuti ulama. Inilah yang disebut, makanya Nabi pernah bersabda, ittabi'ul ulama, ikut ulama, jangan karepnya sendiri. Nah kalau kita misalnya sekarang sholat ikut Al-Quran, Al-Quran tentang sholat cuma mengatakan aqimus sholat, tegakkan sholat, pembahasannya nggak detail. Kemudian di hadis juga disebutkan oleh Rasulullah, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat, kata Nabi. Saya sampean tidak pernah melihat sholatnya Nabi. Nah makanya karena Wahabi berdasarkan Al-Quran, sehingga caranya sholat sudah lain-lain. Sholat itu takbir, tangan ke depan ngadep kiblat, kaki tidak perlu renggang-renggang, cukup sejengkal. Coba lihat di ibu kota, kakinya hampir 1 meter, katanya meluruskan saf. Apa setan nggak bisa lewat selangkangannya? Setan ini lebih lihai. Nah di sini kalau kita bersedekap itu di bawah dada, di atas pusar, bukan di atas dada.
Nah ini kan salah kaprah. Di ibu kota begitu. Karena apa? Pemahaman ini mas. Coba lihat orang yang sekolah, yang mondok di pesantren. Karena dari gurunya begitu terus, sholatnya biasa-biasa saja. Kakinya tidak sampai setengah meter, 1 jengkal cukup. Nah ini yang terjadi karena apa? Karena belajarnya langsung dari buku tok. Ini pemahaman. Nah makanya kita harus ngikuti ahlus sunnah wal jamaah. Ajaran Wahabi ini kan baru. Nah ini di ibu kota. Makanya pemahaman keagamaan ini memang harus dari pesantren. Kalau cuma dari YouTube, orang belajar agama dari YouTube paham, otak pinter, bisa debatable, bisa diajak berdebat, bisa. Cuma satu yang tidak dapat barokah. Kalau paketnya habis, gurunya almarhum. Nah ini, namanya paket. Tapi kalau dialog di dunia pesantren, biar mau 24 jam tetap bisa dialog. Barokah ada, otak main, barokahnya ada, hatinya hidup. Ini pentingnya. Makanya jangan sampai hanya mengandalkan YouTube. Kajian Google banyak memang. Nah di sini pentingnya. Itu kalau seputar sholat. Kembali Rasulullah tadi bersabda, ada 3 hal nih yang harus memang dibudayakan, diajarkan kepada anak kita, termasuk kepada kita. Hubbi nabiyikum. Kita dicintakan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cinta kepada Rasulullah tidak lepas cinta kepada ulama. Al ulama warasatul anbiya. Pewarisnya Nabi ini adalah ulama zaman sekarang. Nah makanya hukum itu Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Ijma ini kalau tidak ada di Al-Quran, hadis, kesepakatan ulama dengan kajian-kajian, kemudian ada qiyas, pembandingan. Contoh sekarang, Al-Quran mengatakan khamr. Apakah ada tertulis di Al-Quran brandy, whisky, wine, topi miring? Kan tidak ada. Ini yang mesem-mesem mungkin pernah mabuk. Tidak ada di Al-Quran yang namanya wine. Ulama ini mengkiaskan khomer. Ilatnya sejak hukumnya adalah karena memabukkan. Loh kalau tidak pakai kias bingung. Oh ini bukan khomer, ini brandy. Asal minum, pakai sholat, muter. Nah, kalau imamnya sudah teler, Pak insya Allah makmumnya lebih teler. Nah makanya di sini pembandingnya. Makanya hukum di dalam ajaran Islam itu tidak sembrono. Makanya ajaran-ajaran yang memang ajaran lama di Indonesia ini Nahdliyin, NU ini sudah tidak berubah baik dimanapun. Kita kembali kepada disuruh cinta kepada Rasulullah. Nah selain cinta kepada Rasulullah, menjalankan sunnahnya. Mungkin sunnahnya berat. Kita cukup kalau merasa cinta kepada Nabi disuruh banyak nyebut. Gimana sih orang yang tenggelam dalam lautan cinta? Biar di banyak orang lagi ada perempuan yang dicintai, yang dunia milik kita berdua, tonggo-tonggo yang lain itu hanya numpang. Ini bahasanya orang cinta. Boleh-boleh saja orang cinta. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, tentunya tenggelam lewat sholawat. Nah sholawat yang kita ini bahasa cinta. Kalau orang tidak membaca sholawat, kecintaannya kepada Nabi ini patut dicurigai. Hebatnya sholawat yang hanya bisa menghapus dosa besar ini hanya sholawat. Istighfar kita perlu diistighfari lagi. Makanya ada kisah orang ahli maksiat tapi hobi baca sholawat. Tatkala meninggal, kemudian ada seorang kiai mendekat, dilihat wajahnya hitam legam, gelap. Karena kiai ini merasa malu, ditutup. Karena ngantuk si kiai ini, lalu tertidur di sampingnya, mimpi ada orang putih menghapus wajah bapak tadi yang hitam legam. Setelah itu dibuka, ternyata bercahaya. Lalu si kiai ini nanya ke anaknya, pekerjaan bapaknya apa? Kok bisa hitam legam, tahu-tahu bercahaya? Bapak saya ini memang agak berandal, Pak Kiai katanya. Cuman bapak saya sak berandal-berandalnya bapak ini senang baca sholawat. Tatkala kita membaca sholawat,
Karena kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW bisa artinya atau tidak, khusyuk atau tidak, tetap diijabah. Ini hebatnya sholawat. Tapi kalau kita berdoa, ya Allah saya mohon rezeki, kalau hati kita kotor, permohonan kita tidak diijabah oleh Allah. Tapi kalau sholawat kotor, bersih, atau bagaimanapun kondisi kita tetap diijabah. Karena apa? Karena sohibus sholawat adalah Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah ini memuliakan orang yang baca sholawat sebab ada Muhammad. Karena apa? Karena kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya Abu Jahal ini tidak mau ke Islam karena persoalannya tidak ngaku Muhammad. Dia jadi ahli neraka karena pengakuan ke Muhammad tidak ada. Kalau Abu Jahal disuruh baca syahadat misalnya, asyhadu an la ilaha illallah, betul. Cuma jawaban yang terakhir, wa asyhadu anna Muhammad keponakan saya. Itu. Dia tidak mau Rasulullah. Makanya disinilah. Kenapa Rasulullah ini top? Karena memang sudah jaminan dari Allah. Makanya orang baca sholawat, Rasulullah sendiri pernah bersabda, tawassalu bi jahi fa inna jahi indallahi azimun. Tawassalu, berwasiat, berwasilalah kalian. Tawassalu bi jahi, dengan keagunganku, kata Rasulullah. Fa inna jahi, karena keagunganku, indallahi, di sisi Allah, azimun, agung, betul-betul mulia. Nah, Rasulullah ini memang memiliki keagungan di sisi Allah. Makanya dengan keagungan ini, makanya dia diberi hak untuk memberikan syafaat. Ini pentingnya. Makanya cara mencintai Nabi yang paling sederhana adalah memperbanyak sholawat. Kayak sholawat tadi yang kita baca. Pertama sholawat Naria, yang kedua sholawat Munjiat, yang ketiga sholawat Tibbil Qulub. Apapun permasalahan dunia, kalau orang ahli sholawat aman. Makanya kiai saya pernah bilang dulu, waktu dulu 20 tahun yang lalu ke saya, kalau sampean ini istiqomah membaca sholawat Tibbil Qulub, penyakit, wabah, musibah akan dijauhkan dari Allah. Wabah ini kalau sekarang pandemi. Makanya kalau orang ahli sholawat, aturan tetap dipakai karena NKRI, tapi saat tertentu harus kuat. Karena apa? Jaminan sholawat tadi. Orang masuk surga dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk surga, dijamin. Kalau orang yakin nyebut Muhammad dengan bersolawat, yakin, itu persoalan kecil. Nah, makanya juga dibentuk keyakinan, imun juga dibentuk agar kuat, keyakinan agama juga kuat. Ini pentingnya. Jangan sampai sudah imun turun, imannya turun, akhirnya goblok kabeh. Sekolah tidak, ekonomi tidak jalan. Kata Rasulullah, kadal fakru ayyakuna kufron. Kalau orang ini sudah melarat, bodoh, ini nyaris menjadi kafir. Kenapa? Karena sudah bingung. Imannya turun, ekonominya turun, imunnya turun, karek mati nih. Ini hati-hati. Makanya harus ada kekuatan iman, kekuatan keyakinan. Yang penting kita tidak bertentangan dengan pemerintah, ikuti prokes-prokes yang ada. Nah, di sini kekuatan sholawat. Kalau tidak percaya, buktikan sampean mau nikah, yang remaja atau yang sudah pengalaman. Kalau di depan yang menikahkan tidak bisa menyebut Muhammad Rasulullah, batal nikah. Topnya Muhammad. Nah, di sini makanya Rasulullah itu adalah makhluk yang luar biasa. Sampai ada kalimat sabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa cinta kepada aku, kata Rasulullah, kana ma'i fil jannah, maka kelak akan bersama aku di surga. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya cara mencintai Nabi yang sederhana adalah membaca sholawat. Kalau yang lain mungkin berat, pakai sunnah ini, karena kebingungan sunnah salah jalan, besoknya berubah pakai celana cingkrang. Nah, ini yang salah paham. Pertanyaan saya sederhana, kira-kira Nabi kapan nyuruh umatnya pakai celana?
Sudah saya sampaikan, di zaman Nabi nggak ada celana, yang ada adalah gamis. Kalau sekarang ada yang pakai celana katanya sunnah, ini bohong. Saya berani ngomong itu, saya bertanggungjawabkan. Itu saya mulai mondok, belum ada celana begitu. Kiai saya itu semuanya sarungan, celananya panjang. Ada memang celana cingkrang, tapi pendekar silat. Nah, itu semuanya pakai celana cingkrang, tapi loncat-loncat di lapangan, bukan dibawa ke masjid. Nah, ini makanya mempelajari sunnah harus sesuai dengan sunnah-sunnah yang diajarkan ulama. Jangan karepnya sendiri. Itu pertama. Cara mencintai Nabi yang paling sederhana adalah bersolawat. Karena kalau Allah merintah kita sholat, Allah tidak sholat. Allah memerintah kita bayar zakat, Allah tidak bayar zakat. Tapi kalau sholawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Innallaha, bahasanya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah, yusalluna, Allah malaikat bersolawat. Dia nyuruh bersolawat, Allah bersolawat juga. Nah, ini hebatnya solawat. Makanya solawat ini satu-satunya amalan yang bisa menghapus dosa besar. Yang kita rutin lah. Yang penting bacaannya itu pelan, santai. Misalnya baca sholat Nabi, Allahumma sholli sholatan kamilatan. Kalau cepat-cepat resiko, Allahumma sholli sholatan Kalimantan Selatan, Kalimantan Selatan. Nanti bisa-bisa ke Sulawesi, ke Sumatera dan sebagainya. Pelan-pelan, santai. Ojo cepat-cepat. Kalau sallallahu alaihi Muhammad juga pelan, sallallahu alaihi Muhammad. Kalau cepat, solmet kan begitu aja. Bisa-bisa larinya ke artis. Ini kita bagaimana membaca sholawat yang sederhana. Karena itu adalah sebuah cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang duduk goyang-goyang karena baca sholawat, nggak usah disalahkan. Namanya orang cinta, wis karepe dhewe. Yang penting tidak minak jinggo. Ngerti minak jinggo? Miring enak, jengking monggo. Nah, itu nggak boleh. Itu karepe dhewe. Itu kita pertama cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hubbi ahli baitihi. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Cinta kepada ahlul baitnya Nabi. Nah, ini tadi kalimatnya ad-dibu. Kita disuruh berakhlak, mencintai ahlul bait. Siapa sih sebenarnya ahlul bait itu? Ahlul bait ini keturunannya Sayyidina Ali, keturunannya Siti Fatimah. Siti ini Sayyidati maksudnya. Di Indonesia kan jadi Siti. Kemudian Hasan, Husain. Nah, dari keturunan Hasan Husain sekarang, kalau dari Hasan keturunannya itu disebut Syarif. Kalau dari Husain disebut Sayyid. Kalau ada orang namanya di belakangnya Bilfaqih, Bafaqih, As-Segab, Al-Mukhdar, nah itu Sayyid namanya. Kalau dia alim, akhlaknya bagus, disebut Habib. Kalau putranya Kiai Gus, begitu sudah jadi, udah bagus, itu Kiai, kan begitu istilahnya. Nah, ini kita oleh Rasulullah lewat sabdanya disuruh berakhlak dengan seorang Habib. Cuma Habib ini bahasanya salah kaprah. Soalnya sebenarnya Sayyid. Kenapa? Ini sekarang kan gampang mencampur adukkan karena NU dengan Habaib ini diadu domba. Kita nggak akan sempurna jadi orang Islam kalau tidak mencintai ahlul bait, para habaib-habaib. Persoalannya, kita kalau ada Habib yang salah, jangan kita ikut menyalahkan. Itu urusan pemerintah. Misalnya dia salah dengan pemerintah, biarkan pemerintah punya urusan. Kalau dia memang bertindak kriminal, itu urusan pemerintah. Jangan kita turut campur, kita ngeser yang bukan-bukan. Nanti pertanyaannya syafaat kita. Hati-hati. Karena apa? Ini keturunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita contoh punya cucu diganggu oleh orang, apa kakeknya tidak marah? Itu logika. Ini Rasulullah punya darah, kita ganggu, dia tidak nyalah kepada kita, tapi kita nyalahkan mereka. Ini resiko. Makanya hati-hati dengan habaib. Kalau dilihat di TV salah menurut pemerintah, biarkan urusan pemerintah. Karena ada hukum, kita tidak usah ikut-ikutan nyalahkan.
Ini penting karena Habib ini di Indonesia betul-betul ada silsilah, ada Robito Alawiyah ini mencatat silsilahnya habaib. Habaib yang ada di Indonesia ini urutannya 37 sampai 38. Kalau saya masuk ke 35, makanya dipanggil orang telok lema. Tapi bukan habaib. Hanya telok lema itu ngomong buro. Nah di sini hati-hati dengan habaib. Sekarang banyak orang yang nyala Wahabi ini anti habaib. Hati-hati. Karena kita lihat Habib Rizik biarkan urusannya dia begitu. Kita tidak usah nyalahkan. Karena apa? Nanti pertanyaannya kita, kalau kita tidak mencintai keluarganya Nabi, gak bisa mlebu nang swarga. Nah itu hati-hati. Apapun yang terjadi di lingkungan kita tidak mau tahu, biarkan aja. Kalau dia salah dengan negara, urusan negara dengan Habib itu. Kita tidak perlu ikutan orang ngomong ngeser, nanti bahaya. Artinya telunjukmu adalah harimaumu. Ini resiko. Itu habaib. Karena ada jaminan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada sekarang kan begitu. Nah habaib ini dari Adramaut, menyebarkan Islam. Wali Songo itu dari bangsa habaib juga, menyebarkan Islam, dakwah sampai di Indonesia. Dakwanya santun, pakai budaya lokal macam-macam, sehingga betul-betul nampak di kehidupan Indonesia sekarang. Coba di luar ini sedikit-sedikit membunuh orang, main bom. Indonesia ini kan cuma ajaran-ajaran radikal dari luar. Indonesia ini luar biasa. Makanya kalau ada bahasa Islam Nusantara itu tidak salah. Itu Islam ala Indonesia. Bukan syariatnya, modelnya dengan budaya Nusantara. Tapi kan ada kok Nusantara, kok gaya begitu. Tidak, sholatnya ya sama. Di Arab sholatnya begitu ya begitu. Cuman Islam yang betul-betul sesuai dengan ajaran Nabi, ini sudah di Indonesia, yang lain sudah diintervensi oleh Yahudi, oleh macam-macam, sehingga gaya-gaya. Di luar sana juga ada ortodok dan sebagainya. Tapi kita berbicara ke dalam. Kalau Islam Nusantara ini toleransinya tingkat tinggi, tidak mau menghina ajaran orang lain. Biarkan orang lain mau apa, itu hak mereka. Di wilayah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, tidak boleh kita juga mengganggu orang-orang itu. Kalau kita menghina agama orang lain, pasti orang lain itu akan menghina agama kita. Karena di prinsipnya dalam Islam, lakum dinukum waliyatin. Agamamu ya agamamu, agama saya agama saya. Silaturahmi silahkan. Tidak ada persoalan. Jangan gontok-gontokan menghina agama lain. Jangan mentang-mentang sok tahu agama lalu mentang-mentang ngomong dipiralkan, ya ditangkap. Kalau sudah dibawa ke Mabes Polri, ya menang. Makanya hati-hati. Apapun yang kita lakukan di dalam Islam ini harus hati-hati, tetap menghargai pendapat orang lain. Kembali yang kedua adalah kita wajib cinta kepada Ahlul Bait Nabi. Karena ini adalah darahnya Nabi. Kalau ulama kan ilmunya Nabi. Syukur ada Habib alim. Berarti ada darahnya Nabi, ada ilmunya Nabi. Nah hati-hati. Kita kadang-kadang tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah kalau kita melukai hatinya habaib. Makanya ulama-ulama Nahdien mana mau nyalahkan, kan dia diem. Walaupun ada permasalahan diem. Dia tidak mau. Kenapa? Tahu ilmunya. Itu. Masalah dia keras atau tidak itu hak mereka. Kita tidak intervensi terhadap hal itu. Itu yang perlu kita yakini karena berdasarkan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga, wa qiraatil Quran. Kita ini diperintah untuk cinta kepada Al-Quran. Tentunya dengan Al-Quran, karena kita misalnya banyak yang tidak bisa ngaji, cukup tadi baca Fatihah, ayat kursi. Ini kita istiqomahkan, kita biasakan, kita ajak, kalau bahasa sekarang kita konsistensi untuk senantiasa diamalkan. Kalau sudah baca Fatihah misalnya punya hajat 41, yang doanya kayak tadi bisa.
Atau tiap malam rutinkan istiqomah 100 lalu minta kepada Allah. Boleh. Itu sudah sama dengan kita membaca Al-Quran. Apakah Al-Fatihah bukan Al-Quran? Kan Al-Quran. Malah disebut umul kitab, induknya Al-Quran. Nah kalau kita khusyuk bisa. Nah ini yang penting, kita meyakini bahwa Al-Quran ada perintah minimal Al-Fatihah. Kalau kita mau membaca pengajian ini 30 juz satu-satu, berat. Bisa-bisa jamaah yang awam bisa tidur, ngantuk setengah tidur, tahu pulang-pulangnya sendirian, gak ada orang. Tapi dengan Al-Fatihah kan cukup sederhana. Artinya Al-Fatihah ini fungsinya banyak saja, apa saja. Kalau anak sakit bacaan Al-Fatihah, yang penting Al-Fatihahnya ada ijazah, ada gurunya. Jangan karepnya sendiri, mentang-mentang ada Al-Quran, mau diambil. Lihat orang bikin jimat, ditetak, tidak mempan, oh ikut juga Al-Quran, bengkai tulisan dewi, Al-Quran tulis, tinggi dewi, langsung ngetes, hilang kepalanya. Nah, karena semuanya itu ada gurunya. Sesuatu itu nyambung karena ada guru, ada ulamanya. Ibaratnya obat, ramuan, kemudian apoteker ngolah, ahli farmasi atas petunjuk dokter dijual, ada dosis, begitu, tidak sembrono. Nah tentunya dengan demikian kecintaan kita kepada Al-Quran ini dibiasakan tadi walaupun lewat Fatihah. Syukur tiap Jumat bisa baca Yasin. Dan apa yang kita baca dalam dzikir itu semuanya kan muatannya Al-Quran. Sampai ke kalimat dari ayat kursi, dari Al-Fatihah ayat kursi, dzikir tadi itu muatannya Al-Quran. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, Al-Quran. Terus sholawat itu Al-Quran. Innallaha malaikatahu shollu, kan begitu, disuruh sholawat. Kemudian kulhu, kemudian tahlil, ini semuanya isinya Al-Quran. Berarti secara tidak langsung dalam pengajian Majelis Auratus Sa'adah ini kita meyakini Al-Quran. Nah tentunya dengan meyakini macam ini perlu muatan keyakinan. Keyakinan yang kuat, keyakinan yang istiqomah, Pak, insya Allah akan jadi berkah baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih, tidak berpanjang lebar. Al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.